Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Nadia Novera Sari dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah, Pancasila dalam perspektif ideologi, dan Pancasila dalam kajian filsafat. Baik, untuk yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau sila yang disusun untuk menjadi landasan ideologis dan filosofis bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Sejarah Pancasila sendiri mencangkup beberapa tahap penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Untuk yang pertama yaitu perumusan awal pada tahun 1945. Pancasila pertama kali diusulkan pada sidang Dokuritsujon Bicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, berbagai tokoh nasionalis Indonesia memberikan masukan mengenai dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang mencakup 5 dasar negara yang ia sebut Pancasila. 5 sila itu mencakup ide tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Baik, untuk yang kedua yaitu ada Piagam Jakarta pada tahun 22 Juni 1945. Pada 22 Juni 1945, Piagam Jakarta disusun oleh Panitia 9 yang terdiri dari 9 tokoh penting, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan awal Pancasila dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai sila pertama. Namun demi menjaga persatuan pada 18 Agustus 1945, frasa ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, untuk yang ketiga ada penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu pula sila-sila dalam Pancasila yang disusun ulang seperti yang dikenal hingga saat ini. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 4 yaitu ada perdebatan pasca kemerdekaan dan masa demokrasi terpimpin. Setelah kemerdekaan, Pancasila terus menjadi topik perdebatan, khususnya terkait interpretasi tiap sila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa demokrasi terpimpin. Soekarno mengajukan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai cara untuk mempersatukan berbagai aliran ideologi di Indonesia meskipun terjadi perbedaan pandang dalam menafsirkan Pancasila. Baik, untuk selanjutnya ada nomor 5 yaitu ada era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru ini Pancasila dijadikan asas tunggal dan diterapkan sebagai dasar dalam segala aspek kehidupan. Namun untuk penerapan ini seringkali menjadi instrumen untuk menekankan kebebasan berpendapat dan mengawasi gerak-gerakan yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Soeharto. Baik, untuk yang nomor 6 atau yang terakhir ada era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi ini, Pancasila kembali mendapatkan tempat sebagai dasar negara dan falsafah yang lebih demokratis. Pada era ini, Pancasila diajarkan dengan semangat yang lebih terbuka dan fleksibel, tanpa tekanan politik, dan pemerintah juga melakukan revitalisasi Pancasila dengan membentuk BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat pemahaman Pancasila di masyarakat. Baik, dari kesimpulan Pancasila dalam kajian sejarah sendiri yaitu Pancasila dianggap sebagai hasil sintetis berbagai nilai lokal dan universal yang berhasil membentuk fondasi persatuan bagi bangsa Indonesia. Untuk yang selanjutnya ada Pancasila dalam perspektif ideologi. Dalam perspektif ideologi, Pancasila merupakan dasar pemikiran, panduan etis dan filosofi yang bertujuan mengarahkan bangsa Indonesia ke arah yang sesuai dengan jati diri bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki karakter unik yang berbeda dari ideologi lain seperti kapitalisme, komunisme, atau sosialisme karena ia menggabungkan nilai-nilai lokal Indonesia dengan prinsip universal yang dapat diterima berbagai golongan.
Baik, untuk selanjutnya ada Pancasila dalam beberapa sudut pandang ideologis. Yang pertama ada ideologi sebagai identitas nasional. Pancasila mencerminkan nilai-nilai khas Indonesia yang mengutamakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal ini memungkinkan Pancasila menjadi identitas nasional yang kuat, berbeda dari ideologi yang diimpor dari barat atau timur. Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa yang majemuk dengan ratusan suku, bahasa, dan agama yang hidup berdampingan. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 2 ada ideologi yang bersifat komprehensif dan inklusif. Berbeda dengan ideologi yang cenderung memihak satu kelompok atau sistem tertentu, misalnya kapitalisme yang menekankan kepemimpinan pribadi atau komunisme yang menekankan kepemilikan kolektif. Pancasila berusaha menyeimbangkan berbagai kepentingan. Nilai-nilai Pancasila juga mencerminkan aspirasi semua golongan dan mencangkup aspek spiritual, moral, sosial, dan ekonomi. Karena itu Pancasila sering disebut sebagai ideologi yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar yang telah disepakati. Baik, untuk yang ketiga sendiri ada ideologi tengah yang menghindari ekstremisme. Sebagai ideologi tengah, Pancasila berada di antara kapitalisme yang individualistik dan komunisme yang kolektivistik. Pancasila tidak menganut pasar bebas secara mutlak, namun juga mendukung kontrol penuh oleh negara melalui sila-sila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mendorong keadilan sosial tanpa ekstremisme dalam hal individualisme atau kolektivisme. Baik, untuk yang keempat ada ideologi dengan pendekatan etis dan religius. Dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila mengakui peran penting agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini memberikan dasar moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus mempromosikan toleransi antar umat beragama. Dalam perspektif ideologi, Pancasila memberikan ruang bagi nilai-nilai keagamaan tanpa memaksakan satu agama tertentu, sehingga setiap warga negara memiliki kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Baik, untuk yang kelima, ideologi demokratis dan berkeadilan sosial. Pancasila juga memiliki komitmen yang kuat terhadap demokrasi dan keadilan sosial, terlihat dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mencerminkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat, berbeda dengan demokrasi liberal yang menekankan pada kompetisi dan suara mayoritas. Keadilan sosial juga menjadi landasan untuk memperjuangkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial. Baik, untuk yang nomor 6 ada ideologi anti-imperialisme dan penjajahan. Sebagai bagian dari nilai kemanusiaan dan persatuan, Pancasila memiliki semangat anti-imperialisme. Hal ini sejalan dengan perjuangan Indonesia dalam melawan kolonialisme serta dukungan terhadap kemerdekaan negara-negara lain pada era Soekarno. Pancasila menempatkan kemerdekaan dan kedaulatan negara sebagai aspek penting dalam menjaga kehormatan bangsa sekaligus menghindari ketergantungan yang merugikan. Baik, untuk yang selanjutnya nomor 7, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dalam arti bahwa nilai-nilainya dapat disesuaikan dengan perubahan dan tantangan zaman. Ideologi Pancasila bukanlah dogma yang kaku, melainkan panduan nilai yang fleksibel. Pancasila selalu dapat diperbaharui dan diinterpretasikan ulang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah tanpa harus kehilangan nilai dasarnya. Baik, untuk kesimpulan dari Pancasila dalam perspektif ideologi sendiri, yaitu secara keseluruhan, Pancasila sebagai ideologi negara menciptakan panduan yang holistik dan berimbang untuk kehidupan berbangsa. Pancasila memungkinkan Indonesia memiliki arah yang khas yang menolak hegemoni satu ideologi global dan mengedepankan kesatuan dalam keberagaman. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi penopang persatuan nasionalis sekaligus mencerminkan aspirasi kolektif bangsa untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian. Baik, untuk yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian filsafat. Pancasila dalam kajian filsafat dipandang sebagai dasar negara dan pandang hidup bangsa Indonesia yang memiliki aspek-aspek filosofis yang kaya.
Sebagai sistem nilai, Pancasila mencerminkan pandangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara. Baik, di sini saya akan membahas tentang Pancasila dalam perspektif filsafat. Yang pertama, ontologi Pancasila. Secara ontologi